Episode 15, Siapa Gurunya? Pewaris Pengobatan. Wajah Luo Wentao terlihat puas. Cucu, tidakkah kamu percaya pada tingkat penghargaanku terhadap harta? Aku yakin aku tidak akan membiarkanmu menderita. Qin Cucu ragu-ragu sejenak, dan merasa bahwa batu itu memang layak untuk difoto. Tepat ketika dia hendak mengambil keputusan, seseorang tiba-tiba berteriak, batu ini tidak bisa dibeli. Semua orang mengikuti suara itu, dan tentu saja Ye Bufan yang berbicara. Dia berjalan ke Qin Cucu dan berkata, Cucu, batu ini tidak dapat dibeli. Jika kamu membelinya, kamu akan kehilangannya. Jangan lihat jendelanya sudah hijau, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Saya khawatir itu bahkan tidak akan dijual seharga 3 juta. Dari saat dia melihat Ye Bufan, wajah Luo Wentao menjadi gelap dalam sekejap. Anak ini sepertinya dihantui, dan dia selalu menentangnya apapun yang terjadi. Dia berkata dengan ekspresi muram, kamu, apakah kamu memiliki banyak penelitian tentang perjudian batu? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa berbicara tentang penelitian, ini pertama kalinya saya bersentuhan dengan batu judi. Konyol, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa batu ini tidak dapat bertaruh pada harga jika Anda tidak mengerti apa-apa dan berani datang ke sini untuk menunjuk? Mengapa Anda mengatakan bahwa itu hanya 3 juta ketika dipecahkan? Hanya andalkan intuisiku. Ye Bufan berkata kepada Qin Cucu, aku yakin aku tidak mungkin salah, batu ini benar-benar palsu, tidak ada bahan asli di dalamnya. Qin Cucu ragu-ragu lagi. Di satu sisi, dia percaya bahwa Luo Wentao lebih profesional dalam bertaruh batu, dan di sisi lain, dia memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Bufan, dan merasa bahwa selama apa yang dia katakan itu benar. Kamu belum selesai, kan? Luo Wentao berkata dengan marah, keluarga Luo kami berbisnis batu kasar, guruku adalah Chen Bainian, salah satu dari 10 penilai harta karun di Myanmar. Mungkinkah aku tidak bisa dibandingkan denganmu? Ye Bufan berkata dengan tenang, benar, kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Luo Wentao tiba-tiba menekan amarah di hatinya dan berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Ye Bufan terkejut sesaat. Orang ini kehilangan lebih dari 300 juta untuk dirinya sendiri, dan dia ingin berjudi lagi. Apa yang kau pertaruhkan? Tanyanya. Luo Wentao berkata, karena Anda sangat percaya pada perasaan Anda, mari bertaruh pada batu. Jika saya menang, Anda dapat memberi saya kontrak transfer komunitas Sanadu dan botol kecil. Ada juga alasan mengapa dia bertaruh. Tuan Xuanji memintanya melakukan 3 hal, tetapi ketiganya gagal. Meskipun dia percaya bahwa Ye Bufan pasti akan mati, dia mungkin tidak dapat lepas dari kesalahan tuannya ketika saatnya tiba. Jika Anda mendapatkan kedua hal ini terlebih dahulu, wajah Anda akan terlihat lebih baik. Ye Bufan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Saya mengambil 100 juta koin Huaxia sebagai taruhan. Jika Anda kalah, uang itu akan menjadi milik Anda. Tuan Muda Luo, perhitunganmu terlalu cerdik. Hanya kontrak transfer real estate adalah 150 juta. Taruhanmu sama sekali tidak sama. Berbicara tentang ini, Ye Bufan menunjuk ke batu di bawah pantat staf dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, kamu akan menambahkan batu itu selain 100 juta koin Huaxia. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Bufan jatuh cinta pada batu itu, Luo Wentao berkata dengan lugas, ya. Dia sangat percaya diri dalam pertaruhan ini. Pihak lain hanyalah anak laki-laki yang belum pernah berhubungan dengan taruhan batu, dan dia adalah murid Tuan Chen. Bagaimana dia bisa kalah? Lagi pula, bertaruh pada batu tergantung pada penglihatan, dan berjudi pada keberuntungan seperti berjudi pada dadu tidak mudah digunakan. Merasakan kebanggaan orang ini, Ye Bufan mencibir, setiap batu kasar dapat dilihat dengan jelas di bawah indera ilahi. Perjudian semacam ini sama sekali tidak bisa disebut perjudian, itu benar-benar intimidasi sepihak. Luo Wentao sama sekali tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan bersemangat, kami akan memilih masing-masing 5 batu, dan 5 putaran terbaik akan dimenangkan,
siapapun yang memenangkan 3 putaran akan menang. Ye Bufan berkata, apakah perlu masalah seperti itu? Bukankah lebih baik memutuskan hasilnya dengan 1 batu? Itu tidak akan berhasil, sebuah batu memiliki unsur keberuntungan, dan kami bertaruh pada batu berdasarkan kekuatan. Ye Bufan sedikit tersenyum. Sepertinya orang ini benar-benar takut pada keberuntungannya sendiri. Dia berkata, oke, kamu bisa bertaruh sebanyak yang kamu mau, aku tidak peduli. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Luo Wentao menunjuk ke sebuah batu kasar di sebelahnya dan berkata, aku akan menggunakan batu ini untuk permainan pertama. Kamu bisa mulai memilih. Batunya tidak jauh. Sebelum pembukaan pameran batu kasar, dia sangat optimis dengan batu ini, dan dia ragu batu mana yang akan digunakan sebagai raja. Belakangan, gurunya Chen Bainian memberikan saran terakhir dan memilih standar saat ini. Untuk memenangkan Ye Bufan, dia langsung menggunakan raja cadangan. Ye Bufan melihat ke batu itu, tingginya sekitar 2 meter, dan itu terlihat sangat besar, berwarna hijau gelap di sekujur tubuhnya, ditutupi dengan pola piton dan bunga pinus, dan itu terlihat sangat bagus. Saya menggunakan indera spiritual saya untuk melihatnya, dan memang ada sepotong besar batu giok es di dalamnya. Jika dipecahkan, saya khawatir itu akan dijual setidaknya puluhan juta. Batu ini cukup besar, tapi sayang sekali itu adalah hal yang sama. Saat dia mengatakan itu, dia pergi dan menepuk batu itu, terlihat sangat menyesal. Saat telapak tangannya jatuh di atas batu, aura tak terlihat tersedot ke dalam botol pemurnian iblis di sakunya. Ini adalah fungsi yang diperolehnya setelah meneliti botol pemurnian setan. Artefak hebat ini tidak hanya dapat menyerap energi jahat antara langit dan bumi, tetapi juga energi spiritual. Hanya saja orang lebih memperhatikan kemampuannya untuk menaklukkan setan, sehingga dinamai botol pemurnian setan. Pada saat seperti itu, dia menguras aura dari batu kasar ini, dan pada saat yang sama membentuk pil aura sebening kristal di dalam botol pemurnian iblis. Setelah melakukan semua ini, dia melirik lagi dengan perasaan ilahi. Tidak hanya tidak ada zamrud di batu aslinya, tetapi itu benar-benar berubah menjadi batu. Luo Wentao berkata dengan wajah dingin, aku akan mencari tahu apakah ini akan terlihat sebentar lagi. Cepat dan pilih batumu. Apa yang saya lakukan semuanya berdasarkan keberuntungan, dan saya tidak perlu terlalu repot untuk memilih. Ye Bufan menunjuk ke sebuah batu tidak jauh dari sana dan berkata, saya menginginkannya. Batu ini tidak terlihat bagus. Apakah itu? Bisakah lebih murah? Semua orang mengikuti jarinya untuk melihat bahwa itu adalah batu hitam. Tingginya sekitar 30 cm dan beratnya 40 hingga 50 kg. Dikatakannya, batu ini terlihat mulus, dengan bunga pinus dan tanpa bunga pinus, kurap tanpa kurap, dan pola ular sanca tanpa pola ular sanca. Jika tidak diletakkan di sini, tidak jauh berbeda dengan batu biasa. Ya Tuhan, apakah anak ini gila? Orang-orang memilih batu kasar untuk memilih kualitas yang baik, tetapi dia sebenarnya memilih yang murah. Itu hanya batu yang pecah, kamu tidak perlu menyelesaikannya, kamu tahu kamu telah kehilangan. Ye Bufan tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kekhawatiran orang lain, dan bertanya lagi, Tuan Luo, berapa harga batu ini? Seringai muncul di sudut mulut Luo Wentao, lupakan saja, aku akan memberimu batu yang begitu rusak. Batu ini tidak disukai oleh siapapun, dan setiap pameran batu kasar akan membawa beberapa batu untuk dibuat, dan batu ini persis seperti yang digunakan untuk membuat nomor. Ye Bufan berkata, tidak, saya lebih baik mengeluarkan uang untuk membelinya. Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan jika Anda cemburu ketika menemukan sesuatu yang baik nanti? Hanya kamu yang ingin menghapus batu giok itu? Luo Wentao menoleh ke staf di sebelahnya dengan ekspresi jijik. Karena Tuan Ye harus membayar, kamu bisa menghitungnya. Segera setelah dia selesai berbicara, 2 anggota staf datang, memindahkan batu itu ke timbangan dan mulai menimbangnya. Pada pameran batu kasar,
Beberapa batu dengan penampilan yang sangat bagus akan dijual dengan harga tertentu, seperti yang baru saja dipilih oleh Biao Wang dan Luo Wentao. Sebagian besar batu tidak diberi harga. Ketika pelanggan membeli, mereka ditimbang dengan kati, dan kemudian dihitung harganya. Segera dua anggota staf memberikan kutipan, dan batu yang dipilih Ye Bufan bernilai 2.000 yuan. Tak heran jika batu yang dipilihnya semula digunakan untuk mengisi ulang angka, dan harga per kilogramnya juga paling murah, apalagi ukurannya tidak jauh lebih besar dari bola basket, sehingga harganya tentu saja tidak akan terlalu tinggi. Setelah mendengar harganya, orang-orang di sekitar tertawa. Luo Wentao berkata dengan bangga, 2.000 yuan? Anda benar-benar menggunakan batu seperti itu untuk dibandingkan dengan saya. Apakah Anda tahu nilai batu yang saya pilih ini? Ini adalah batu giok kasar dengan label harga 20 juta. Bagaimana Anda membandingkannya dengan saya? Ye Bufan berkata dengan tenang, taruhan batu lebih berharga daripada siapapun yang membuka zamrud, bukan siapa yang membelinya dengan harga lebih tinggi. Luo Wentao berkata, mari kita setuju. Pada akhirnya itu lebih berharga daripada siapa yang menyingkirkan zamrud, bukan siapa yang lebih banyak berjudi. Dia mengatakan ini untuk amannya. Jika Ye Bufan memotong zamrud senilai 4 atau 5.000 yuan dari batu di tangan Ye Bufan, itu akan seperti menggandakan taruhan. Jika dia tidak menjelaskannya terlebih dahulu, dia akan menderita kerugian pada saat itu. Qin Cucu mengerutkan kening. Batu Luo Wentao bernilai 20 juta yuan, dan tidak adil membandingkan batu kasar 20 juta yuan dengan batu 2.000 yuan. Tetapi Ye Bufan memilih batu itu sendiri, dan dia tidak punya pilihan. Ye Bufan berkata, tidak masalah, mari kita mulai membedah batunya. Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati itu. Luo Wentao berkata dan melambaikan tangannya ke bawahan di sekitarnya. Singkirkan batuku, dan buka mata beberapa orang. Menurutnya, dia pasti akan memenangkan pertaruhan ini, dan dengan penampilan batu ini, batu giok yang didapat mungkin lebih besar dari batu kasar yang dipilih Ye Bufan. Staf di sebelahnya sudah lama disiapkan. Segera setelah mendengar perintah itu, mereka memindahkan batu besar yang kasar ke mesin pemecah batu, dan kemudian beberapa ahli pemecah batu sibuk bersama. Bila gergaji pemecah batu bergesekan dengan batu yang kasar dan mengeluarkan suara yang keras, tetapi suara ini seperti musik yang indah di telinga orang-orang yang suka berjudi di atas batu. Semua orang menatap batu itu tanpa berkedip, berharap bisa mengeluarkan batu giok itu. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan 10 menit penuh telah berlalu. Beberapa ahli pembersih batu berkeringat, tetapi mereka masih tidak melihat tanda-tanda zamrud keluar. Luo Wentao perlahan kehilangan ketenangannya sebelumnya. Dia mengerutkan kening, dan berkata kepada Master Jiesi, potong dari tengah dulu. Secara umum, metode pemotongan yang digunakan untuk batu giok kasar yang sangat berharga adalah dengan menggosok batu terlebih dahulu, kemudian menentukan arah langkah selanjutnya setelah batu giok diproduksi. Tapi sekarang Luo Wentao tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meminta Master Jiesi untuk memotongnya dari tengah. Metode penguraian batu ini sederhana dan kasar, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Ketika batu itu terbelah dua, semua orang menghela nafas karena terkejut. Batu seharga 20 juta itu ternyata hanya awan kabut putih. Apalagi zamrud, bahkan tidak ada sedikit pun yang hijau. Luo Wentao sedikit tercengang, lalu melambaikan tangannya kepada Tuan Jiesi, potong untukku lagi. Beberapa ahli pembersih batu bekerja sama untuk dengan cepat mengubah batu kasar dari 2 bagian menjadi 4 bagian, dan 4 bagian menjadi 8 bagian, sampai dipotong menjadi lebih dari selusin bagian dan masih tidak terlihat bayangan zamrud. Sudah berakhir, benar-benar rusak. Ini benar-benar pisau surga dan pisau neraka. Sayang sekali, 20 juta yuan bahkan tidak memecahkan 1 zamrud pun. Tuan muda Luo, keberuntungan macam apa ini? Batu giok kasar sebesar itu tidak memiliki batu giok sama sekali. Di tengah desahan, ekspresi Luo Wentao berubah dari kepuasan awal menjadi ekspresi suram. Dia tidak bisa mengetahuinya,
batu kasar yang bagus, dia hampir tidak menetapkannya sebagai raja penawaran dari seluruh pameran. Bagaimana mungkin tidak ada batu giok? Itu tidak masuk akal. Tetapi faktanya tepat di depannya, dan dia tidak bisa tidak mengakuinya. Melihat batuan sisa di seluruh lantai, Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bagaimana, Tuan Muda Luo? Apakah Anda akan mengaku kalah?" Luo Wentao berkata, "Mengapa saya harus mengaku kalah? Meskipun batu ini telah runtuh, batu Anda pasti tidak jauh lebih baik, paling banyak seri." Memang, meskipun batunya sendiri tidak membuka apa-apa, dia juga tidak berpikir bahwa batu dalam jumlah penuh dapat membuka zamrud. "Saya selalu beruntung, jadi saya khawatir saya akan mengecewakan Tuan Muda Luo." Ye Bufan berkata kepada ahli pembersih batu, "Buka ikatan batu saya ini, tetapi perlu digosok, dan jangan memotongnya dengan santai." Beberapa ahli pembersih batu tiba-tiba menunjukkan ekspresi menghina, dan mereka tidak dapat melihat apapun ketika mereka memotong batu busuk semacam ini, dan mereka bahkan harus menggosoknya. Tapi karena mereka mengusulkannya, mereka hanya bisa mengikutinya. Jadi mereka memindahkan batu itu ke mesin batu dan mulai menggosoknya sedikit demi sedikit. "Pemuda ini sangat menarik. Aku tidak percaya kamu bisa menghapus zamrud hanya dengan batu seperti itu." "Itu benar, Tuan Muda Luo tidak mengekstrak giok dari batu kasar senilai 20 juta barusan, jadi apa yang bisa dia dapatkan dengan omong kosong 2.000 yuan?" Para penonton banyak bicara, dan tidak ada yang optimis tentang Ye Bufan. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat, warnanya hijau, batu ini sebenarnya berwarna hijau." Mengikuti teriakan itu, Master Jesse juga menghentikan gerakannya, mengambil baskom berisi air jernih dan menuangkannya ke batu giok yang kasar, dan melihat bahwa jendela yang diseka menunjukkan kehijauan yang kaya, dan ternyata menjadi hijau. "Ya Tuhan, anak ini benar-benar beruntung. Sebongkah batu pecah sebenarnya memiliki zamrud. Lihat warna hijau ini, itu dari spesies es. Anak ini benar-benar mendapat untung." Setelah Luo Wentao melihat tanaman hijau, ekspresinya menjadi semakin jelek. Selama Ye Bufan menguraikan sedikit zamrud, itu akan membuktikan bahwa dia kalah taruhan. Kepala pengawal di samping melihat tampang jelek tuannya, melangkah maju dan berkata, "Tuan, ini hanya kecelakaan, mungkin hanya ada zamrud kecil di batu itu." Awalnya, dia ingin menghibur hati Luo Wentao yang terluka, tetapi sebelum dia selesai berbicara, beberapa ahli pemecah batu menghapus beberapa jendela satu demi satu, dan setiap jendela penuh dengan tanaman hijau. "Ya Tuhan, zamrud ini sebenarnya penuh dengan warna hijau. Berapa harga batu giok sebesar itu? Dan itu juga terbuat dari es. Yang paling penting adalah mereka hanya menghabiskan 2.000 yuan, itu bukan apa-apa." Melihat bahwa batu Ye Bufan semuanya terbuat dari zamrud, kepala pengawal itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata apa-apa, dia sangat bodoh. Segera beberapa master pembersih batu memusnahkan seluruh batu giok seperti yang diharapkan semua orang. Itu adalah sepotong batu giok hijau penuh, dan berkualitas tinggi, dan itu adalah es. Secara umum, batu giok hijau dihormati, dan secara kasar dapat dibagi menjadi 4 tingkatan: kacang, lilin, es, dan kaca. Meskipun spesies es bukan jenis yang paling berharga, batu giok sebesar itu masih hijau, dan nilainya setidaknya beberapa juta, atau bahkan puluhan juta. Qin Cucu tercengang saat dia melihat dari samping. Dia tidak menyangka Ye Bufan memegang batu dengan santai, dan ternyata itu penuh dengan batu giok hijau. Dia pulih dan melangkah maju dan berkata, "Xiao Fan, bisakah batu giok ini dijual ke apakah kita perhiasan Qin? Saya akan menawarkan 10 juta. Dia memang sangat puas dengan batu giok ini, dan mengambilnya kembali akan segera menghilangkan kekurangan bahan mentah untuk produk kelas atas di perhiasan Qin." Ye Bufan tersenyum sedikit. "Itu hanya sebuah batu, aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menginginkannya." Qin Cucu berkata, "Itu tidak akan berhasil, saya ingin memberikan uang. Kamu simpan dulu,
dan aku akan membicarakannya nanti ketika aku menyelesaikan taruhan dengan Tuan Luo. Ye Bufan menoleh ke Luo Wentao dan berkata, Tuan Luo, tidak ada ketegangan di babak pertama ini, kan? Haruskah kita mulai babak kedua? Luo Wentao mendengus dingin, tidak ada yang bisa dibanggakan, itu hanya kebetulan. Ye Bufan berkata, kamu benar, aku mengandalkan keberuntungan, tapi keberuntunganku tidak sementara, setidaknya cukup untuk menghadapi perjudian ini. Luo Wentao mengabaikannya, menunjuk Biao Wang di sebelahnya dan berkata kepada Master Jie, lepaskan ini untukku. Ronde barusan membuatnya kehilangan muka, jadi dia benar-benar marah, dan langsung mengeluarkan Biao Wang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memenangkan udik di depannya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, Tuan Luo, bukankah ini hadiah untuk cucu? Mengapa Anda ingin bertaruh? Luo Wentao berkata dengan marah, tidak bisakah aku melepaskannya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada cucu? Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk Biao Wang dan berkata, kamu benar-benar omong kosong, setelah kamu melepaskannya, cucu mungkin bahkan tidak akan melihatnya, dan bahkan tidak ingin memberikannya kepadamu. Aku tidak peduli tentang itu. Batu mana yang kamu pilih kali ini? Ye Bufan menunjuk kembali ke batu berbentuk aneh dan berkata, aku akan memilihnya. Batu ini tingginya sekitar 1 meter, tidak bulat seperti batu giok kasar biasa. Sebaliknya, ujung dan sudutnya tajam, juga tidak ada bunga pinus dan pola ular sanca di atasnya. Jika batu semacam ini dibuang keluar, siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah sepotong batu giok tanpa ragu. Setelah staf menimbang batu itu, mereka mengutip harga 10.000 yuan, dan Ye Bufan membayar langsung dengan menggesekkan kartunya. Pemuda ini sangat menarik, dia memilih batu yang aneh lagi. Apakah menurutmu keberuntungan itu milik keluarga mereka? Tidak pasti, batu terakhir akan penuh dengan warna hijau, dan batu ini juga bisa menghasilkan zamrud. Jadi bagaimana jika Anda dapat menghasilkan batu giok? Tuan Muda Luo menggunakan raja standar pameran ini. Jendelanya telah dihapus, pasti ada batu giok di dalamnya. Luo Wentao juga sangat meremehkan batunya, berbalik dan berkata kepada beberapa ahli pembersih batu, cepat lepaskan ini untukku. Dia sangat ingin membuktikan visinya untuk menilai batu kasar, dan memerintahkan bawahannya untuk membawa Biao Wang ke mesin untuk memahami batu fix silaturahmi. Kemudian terdengar suara cici yang menusuk telinga, dan kerikil beterbangan, dan beberapa ahli pembersih batu sangat berpengalaman, dan dengan cepat memotong dari posisi membersihkan jendela. Segera semua orang berdiri di sana dengan wajah tertegun, hanya untuk melihat bahwa di batu kasar yang dipotong, hanya ada zamrud bertingkat tinggi di posisi jendela, tetapi bagian bawahnya pucat, bahkan tidak sedikit hijau. Ya Tuhan, ini hanya sepotong kecil zamrud, ini terlalu aneh, dan kebetulan menghapus jendela di sini. Ini adalah raja tawaran senilai 30 juta, jika kamu benar-benar kalah taruhan, itu akan terlalu menipu. Jangan khawatir, batu kasar sebesar itu, mungkin masih ada. Wajah Luo Wentao sangat marah, dia mengarahkan master pemecah batu dan berkata, buka untukku. Segera, batu kasar Biao Wang yang sangat dinantikan dipotong menjadi lebih dari selusin bagian, tetapi bagian dalamnya masih pucat, dan tidak ada lagi zamrud. Dan sejauh menyangkut batu giok kecil di jendela, saya khawatir itu hanya bisa dijual seharga 3 atau 4.000 yuan. Luo Wentao benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dengan bingung. Wajahnya pucat, dia tidak percaya ini akan menjadi hasilnya. Melihat pemandangan di depannya, Qin Cucu tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia benar-benar mendengarkan Luo Wentao dan membayar 30 juta yuan untuk membeli raja tawaran ini, maka dia mungkin orang yang ingin menangis tanpa air mata. Kali ini Ye Bufan mengabaikan Luo Wentao, dan langsung berkata kepada para master pemecah batu itu, ayo, potong milikku. Kali ini dia tidak memilih untuk menyeka batu itu, tetapi mengarahkan para ahli pembersih batu untuk segera menghilangkan tepi dan sudut batu yang tidak beraturan. Saat pisau dipotong satu persatu,
orang menemukan bahwa batu itu tidak tampak seperti warna hijau yang diharapkan. Ini membuat Luo Wentao merasa jauh lebih baik. Tawarannya sebesar 30 juta yuan adalah taruhan. Jika Ye Bufan tidak bisa mendapatkan sepotong batu giok, dia akan menang pada akhirnya. Lagi pula, dia masih memiliki sedikit batu giok sekarang. Meski tidak terlihat bagus di wajah, menang lebih baik daripada kalah. Saat kalkulus berlanjut, batu itu masih tidak tampak hijau, melainkan sedikit memerah. Apa yang terjadi? Bagaimana batu ini bisa berwarna merah? Tidak mungkin. Mungkinkah ini sepotong batu giok merah? Pemuda itu sangat beruntung, kan? Mengikuti diskusi semua orang, warna merah yang terekspos pada batu kasar menjadi semakin intens. Ahli pembersih batu memotongnya hampir, dan menuangkan beberapa pot air jernih ke atasnya, memperlihatkan sepotong batu giok merah dalam sekejap, seukuran yang tidak kalah dengan batu giok hijau barusan. Apalagi potongan batu giok merah ini warnanya cerah, teksturnya halus, dan terlihat sangat indah. Sekilas merupakan kelas atas di antara batu giok merah. Ya Tuhan, ini benar-benar zamrud merah. Ada apa dengan pemuda ini? Apakah dia dewa keberuntungan? Zamrud merah? Aku belum pernah melihatnya. Apakah itu sepadan? Meskipun batu giok merah adalah batu giok kelas menengah, tapi benda ini berkualitas baik, harganya setidaknya 18 juta, kan? Qin Cucu menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dan setelah dengan hati-hati memeriksa batu kasar itu, dia berkata kepada Ye Bufan, "Xiao Fan, aku juga ingin sepotong zamrud ini, dan aku akan memberimu 10 juta juga." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Ambillah jika kamu suka." Melihat pemuda ini menghasilkan 20 juta hanya dengan lebih dari 10.000 yuan, semua orang iri. Tetapi ini adalah keberuntungan mereka, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah sebuah batu dibelah. Seperti kata pepatah, satu potong surga dan satu potong neraka. Inilah pesona judi di atas batu. Dibandingkan dengan Ye Bufan di surga, Luo Wentao saat ini ada di neraka. Investasinya lebih dari 10.000 yuan menghasilkan banyak uang, tetapi dia kehilangan semua uangnya. Tidak hanya kehilangan 2 batu dan 50 juta yuan, tetapi dia juga kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, dan dia kehilangan semua muka. Yang terpenting menurut 5 game dan 3 kemenangan yang disepakati sebelumnya, dia hanya memiliki 1 kesempatan terakhir. Jika dia kalah dalam game lain, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga kehilangan 100 juta taruhannya. Dia memelototi Ye Bufan dengan ganas. Bisa dikatakan beruntung memilih batu giok hijau kasar, tapi mungkin tidak semudah itu untuk memilih 2 potong berturut-turut. Mungkinkah ini adalah penjudi batu ulung yang datang untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dengan dirinya sendiri? Sekarang bahkan Raja Tawaran telah kalah, apalagi yang bisa saya pertaruhkan? Tiba-tiba hatinya tergerak, karena Ye Bufan menamai batu giok kasar yang ingin dia simpan untuk dirinya sendiri. Itu berarti batu itu pasti tidak biasa. Pasti seperti ini, memikirkan hal ini, dia langsung menjadi bersemangat. Bukankah kamu menyukai batu itu? Lalu aku akan menggunakannya untuk mempertaruhkanmu di game 3. Dia menunjuk kembali ke batu di kejauhan, dan berkata kepada staf di sekitarnya, "Ambilkan untukku." Ekspresi Qin Cucu berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Luo Wentao, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah itu taruhan yang dipilih oleh Xiao Fan?" Luo Wentao berkata, "Benar, ini memang taruhan yang dia pilih. Tetapi ini juga batu giok kasar saya. Tidak ada masalah dengan saya membuat taruhan. Paling-paling, apa yang dipotong akan menjadi miliknya." Qin Cucu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. "Lupakan tentang Cucu. Karena Tuan Muda Luo bersedia menggunakannya, biarkan dia menggunakannya, selama potongan itu milikku." Setelah berbicara, dia menunjuk ke sebuah batu zamrud kasar tidak jauh dan berkata, "Saya akan menggunakannya untuk game ini." Sepotong batu giok kasar ini tingginya sekitar setengah meter dan beratnya 4 hingga 500 kati. Harganya juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya,
setelah ditimbang menjadi 50.000 yuan. Meski batu ini masih terlihat biasa saja, namun dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, semua orang langsung menaruh perhatian besar padanya, bahkan staf pun menjadi sangat berhati-hati saat mengangkat batu tersebut. Segera, kedua batu itu dibawa oleh tongkatnya, dan Ye Bufan berkata, "Tuan Luo, mari kita mulai." Luo Wentao berkata, "Kamu datang pertama kali ini." Baru saja dia yang pertama menyelesaikan batu itu 2 kali berturut-turut, tetapi dia kalah total, jadi kali ini dia memilih untuk membiarkan Ye Bufan datang lebih dulu. Tidak masalah, Ye Bufan tidak peduli dengan perintah itu. Berbalik dan berkata kepada beberapa Master Siji, "Semuanya, ayo lakukan." Bersama-sama, beberapa orang membawa batu yang dipilih Ye Bufan ke mesin batu, dan mulai memotongnya. 10 menit penuh berlalu di bawah suara kicau, tetapi masih belum ada tanaman hijau. Tetapi dengan pengalaman batu giok merah barusan, para penonton masih memiliki secercah harapan. Tapi sampai batu itu terbelah 2, masih belum ada zamrud. Senyum muncul di sudut mulut Luo Wentao. Setelah 3 putaran berturut-turut, dia akhirnya melihat harapan. Sepertinya keberuntungan anak ini akhirnya habis. Ye Bufan melihat kedua batu yang dipotong, menunjuk ke yang di sebelah kiri dan berkata, "Itu dia, mari kita poles lagi." Master Jesse memotong dan memoles setengah dari batu itu lagi, dan segera warna ungu cemerlang terungkap. Senyuman di wajah Luo Wentao langsung membeku. Batu giok ungu juga disebut ungu, yang umumnya sangat langka. Mungkinkah anak ini benar-benar beruntung karena menabrak ungu? Segera, Master Jesse membuktikan tebakannya dengan tindakan praktis, dan batu giok ungu seukuran bola voli muncul di depan semua orang. Setelah dibilas dengan air bersih, potongan batu giok ungu ini mekar dengan warna yang sangat murni, dan di bawah sinar matahari, memberi orang perasaan kekayaan, kemegahan, dan kemurahan hati. Ungu pernah dikenal sebagai warna kaisar di Tiongkok, dari Kaisar Ziwei hingga kota terlarang, dari Zikidong hingga pita ungu, semuanya menunjukkan status ungu yang sakral dan mulia, dan justru karena itulah harganya giok ungu itu mahal. Ya Tuhan, Valet, ini benar-benar Valet. Aku telah berpartisipasi dalam begitu banyak pameran batu kasar, dan ini pertama kalinya aku melihat Valet dengan mataku sendiri. Batu giok kasar yang saya lihat terakhir kali tidak berukuran setengah dari yang ini, dan dijual lebih dari 2 juta yuan. Berapa harga barang ini? Pemuda ini benar-benar luar biasa. Dia dirasuki oleh bintang keberuntungan. Dia memilih 3 batu kasar, dan masing-masing memiliki harga zamrud yang sangat tinggi. Qin Cucu melihat sepotong zamrud ungu ini dan benar-benar tercengang. Ye Bufan berkata, "Cucu, kenapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu menginginkan batu giok ini? Jika kamu menginginkannya, ambillah bersama." Aku, Qin Cucu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, dan kemudian berkata, "Aku sangat menginginkannya, tapi sayangnya aku tidak mampu membelinya." Ye Bufan bertanya dengan heran, Apakah sepotong batu giok ini sangat berharga, lebih berharga daripada 2 potong itu?" Dari sudut pandangnya, energi spiritual yang terkandung dalam batu giok ini tidak lebih dari batu giok merah dan batu giok hijau, dan nilainya harus hampir sama. Qin Cucu tersenyum kecut dan berkata, "Di Cina, barang-barang langka dan mahal. Karena jumlahnya kecil, jadi harganya lebih tinggi. Tetapi jika hanya ada giok ungu ini saja, harganya 20 juta hampir sama. Yang terpenting masih ada jadete hijau dan jadete merah dalam industri jadete. Ada pepatah Fulu Shou atau Liu Guanzang. Sangat jarang batu giok 3 warna dapat dicocokkan bersama, dan harganya akan naik secara eksponensial, sehingga 3 buah batu giok yang dijual bersama setidaknya harus 2 kali lipat, dan harga minimum harus lebih dari 70 hingga 80 juta. Grup Qin kami telah menyiapkan 100 juta yuan untuk membeli batu kasar kali ini, dan kami telah menghabiskan lebih dari 30 juta sekarang, dan kami benar-benar tidak mampu membelinya sekarang." Mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitar gempar.
Keberuntungan orang ini sangat baik sehingga dia berhasil mengumpulkan 3 warna Fulu Shou sekaligus, dan semuanya adalah batu giok bermutu tinggi ini. Kalau saja saya bisa memiliki keberuntungan seperti ini, 70 hingga 80 juta sudah cukup bagi saya untuk hidup selama beberapa kehidupan. Dikatakan bahwa berjudi dengan batu adalah pisau ke surga dan pisau ke neraka, pemuda ini akan terbang ke langit. Setelah Qin Cucu selesai berbicara, Ye Bufan tersenyum sedikit. Apa itu Liu Guanzhang Fulu Shou? Bukankah hanya 3 batu? Saya memberikannya kepada Anda, dan saya berkata bahwa saya tidak menginginkan uang. Sejauh yang dia ketahui, hal yang paling sukses hari ini adalah mendapatkan artefak hebat dari botol iblis pemurnian. Selain itu, dia memenangkan lebih dari 300 juta yuan dari Luo Wentao, dan dia juga mendapatkan kontrak transfer komunitas Sanadu di lelang. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Jika Qin Cucu tidak membawanya ke sini, dia tidak akan menemukan hal yang begitu baik. Jadi dia memberikan ketiga batu itu tanpa ragu-ragu. Aku adalah pembelian grup, jadi aku tidak bisa meminta barang-barangmu secara cuma-cuma. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengganti dana untukmu nanti. Qin Cucu juga tidak tahan berpisah dengan 3 batu giok berkualitas tinggi ini, yang langka dalam 1 abad, dan segera meminta stafnya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke mobilnya. Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Luo Wentao, "Tuan muda Luo, giliranmu." Melihat bahwa lawan mengumpulkan 3 jenis batu kasar giok dari Fulu Shou dalam 3 putaran dan menghasilkan banyak uang, Luo Wentao memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Iri hati, cemburu dan kebencian semuanya mengambil alih. Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Ini sudah game ketiga dari game tersebut, dan jika dia kalah lagi, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tuan Jie, "Lepaskan batu ini." Bagaimanapun, dia masih memiliki secercah harapan. Ketiga batu kasar itu sangat berharga yang belum pernah Ye Bufan usulkan sebelumnya, tetapi dia mengusulkan untuk menggunakan yang ini saja sebagai taruhan, yang menunjukkan bahwa batu kasar ini bahkan lebih berharga. Para Master Siji tampaknya juga menyadari hal ini, dan mereka menjelaskannya dengan hati-hati. Setengah jam kemudian, batu itu telah terbelah menjadi 4 bagian, tetapi bagian dalamnya kosong. Tidak peduli apakah itu hijau atau merah, tidak ada jejak zamrud sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Luo Wentao bertaruh bahwa Ye Bufan tidak akan membidik apapun. Pasti ada sesuatu yang baik di zamrud kasar ini, dan dia berteriak lagi, "Jelaskan padaku lagi, jelaskan dengan hati-hati, pasti ada zamrud di dalamnya." Tuan Siesi sangat tidak berdaya. Peluang untuk memecahkan zamrud sangat kecil dalam keadaan seperti itu, tetapi mereka hanya bisa mengikuti perintah tuannya. Seorang ahli pembersih batu mengangkat setengah dari batu giok yang kasar dan meletakkannya di mesin pemotong, dan memotongnya dengan 1 pisau. Hanya ada bunyi klik, dan mata gergaji yang awalnya sangat tajam memotong sesuatu, dan tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Tuan Jie terkejut. Dia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Luo Wentao sepertinya menyadari sesuatu, sepertinya memang ada sesuatu yang baik di batu ini. Dia langsung berteriak kegirangan, "Hati-hati, jangan hancurkan bayinya untukku." Tuan Jie mengambil air jernih dari samping dan menuangkannya ke atas batu untuk membilasnya, dan menemukan bahwa ada batu merah kecil seukuran telur yang tertanam di setengah dari batu aslinya, yang baru saja mematahkan mata gergaji. Dia memotong beberapa pisau lagi dan menurunkan batu merah itu. "Tunjukkan padaku dengan cepat." Luo Wentao merebut batu itu ke tangannya, tetapi segera kegembiraan di wajahnya menghilang. Batu itu merah menyala dan terlihat sangat bulat, tetapi itu sama sekali bukan batu giok, apalagi sesuatu yang berharga. Kecewa, dia membanting batu itu ke tanah dan berteriak, "Terus potong untukku." Pemecah batu meraung lagi, dan mata yang lain juga tertuju pada batu kasar yang terbelah.
tidak ada yang memperhatikan bahwa batu kecil yang dilempar ke tanah tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, batu besar ini telah dipotong menjadi puluhan bagian, dan masih belum ada bayangan Zamrud. Luo Wentao berdiri di sana dengan wajah bingung, dan bergumam, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia memutuskan bahwa batu yang dilihat Ye Bufan pasti bagus, tapi ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Ye Bufan mengambil 2 langkah ke depan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Luo, bukankah sudah waktunya untuk menghormati taruhanmu? Wajah Luo Wentao memerah. Jika dia mengaku kalah dan mengeluarkan 100 juta koin Huaxia lagi, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Saat ini, terjadi keributan di pintu masuk pameran. Saya mendengar orang-orang berteriak satu demi satu, Tuan Xuanji ada di sini, Tuan Xuanji ada di sini. Pada saat yang sama, aliran orang yang awalnya melonjak menjauh ke kedua sisi, dan seorang Taois tua berjalan dari sana. Pendeta Tao tua itu mengenakan jubah Tao abu-abu, memegang pengocok debu di tangannya, dan membawa pedang di belakang punggungnya. Dengan rambut panjang berkibar, dia terlihat sangat abadi. Pada saat ini, matahari baru saja terbenam, dan sisa cahaya matahari terbenam menyinari lelaki tua itu, membuat punggungnya terlihat semakin tinggi, memberi orang perasaan ekstasi, seolah-olah dia adalah peri yang berjalan turun dari langit. Tuan Xuanji, ini benar-benar Tuan Xuanji. Hebat, Tuan akhirnya ada di sini. Setelah melihat lelaki tua itu, rasa frustrasi di wajah Luo Wentao dengan cepat menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang gila, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, Nak, kamu sudah mati. Tahu mengapa saya bertaruh Anda? Tahu mengapa saya menginginkan 3 dari 5 pertandingan, tinggal menunggu masternya keluar. Anda merebut harta Guru Xuanji dan merusak rencana Guru Xuanji. Sekarang Tuan ada di sini, Anda pasti akan mati. Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitar langsung menjadi gugup, terutama mereka yang pernah mengikuti pelelangan, dan langsung teringat bahwa Ye Bufan telah merebut botol hitam kecil yang diminta oleh Guru Xuanji, dan pada saat yang sama menusuk manik Zi keberuntungan. Sudah berakhir, betapapun beruntungnya anak ini, jika dia menyinggung Tuan Xuanji, itu akan menjadi jalan buntu. Sekarang Tuan Xuanji ada di sini, keberuntungannya telah berakhir. Saya pernah melihat seseorang yang menyinggung Tuan Xuanji mati kehabisan darah di tempat. Polisi tidak dapat menemukan penyebab kematian. Ini masalah sepele jika aku mati. Jika Master benar-benar menggunakan mantranya, aku khawatir seluruh keluarga akan menderita. Anak muda, kamu terlalu bodoh. Tidak baik menyinggung siapapun. Kamu bahkan menyinggung Tuan Xuanji. Itu sosok seperti peri yang bisa kamu provokasi. Ada banyak diskusi di antara kerumunan, dan mata yang mereka lihat pada Ye Bufan berubah dari iri menjadi sarkasme. Qin Cucu adalah yang paling gugup. Dia tidak berharap Tuan Xuanji datang begitu cepat. Dia dengan cepat meraih Ye Bufan dan berkata, keluarkan botol kecil itu dan berikan kepada Tuan Xuanji, lalu minta maaf kepada guru. Ye Bufan tersenyum tidak setuju. Aku akan memberikannya padanya. Kamu bertanya apakah dia berani mengambilnya. Xiao Fan, jam berapa sekarang? Kamu masih berani bercanda. Qin Cucu menginjak kakinya dengan cemas. Tetapi Luo Wentao dengan sombong dan berkata dengan senyum gembira, Nak, kamu masih berani mengucapkan kata-kata liar saat ini. Mari kita lihat bagaimana Tuan akan berurusan denganmu nanti. Pada saat ini, Taois tua telah melangkah ke sisi ini, dan dia berlari dengan wajah tersanjung, Tuan Xuanji, akhirnya Anda ada di sini. Lelaki tua itu tampak sombong, dan berkata dengan rendah hati, bagaimana dengan hal-hal yang saya minta Anda lakukan? Apakah Anda mendapatkan hal-hal itu? Tuan, jangan marah, dengarkan aku pelan-pelan, Luo Wentao berkata dengan marah. Di pelelangan, aku memberitahu semua orang bahwa itu adalah harta yang kamu sukai, tetapi itu direnggut oleh anak itu. Selain itu, anak itu juga merampas komunitas Sanadu, dan pada saat yang sama menghancurkan penjualan Fortune Z-Bit. Dia sama sekali tidak memperhatikan guru.
Dia mengertakkan gigi dan berkata, berharap Tuan Xuanji akan menamparkan Ye Bufan sampai mati dengan satu tamparan. Benar saja, Tuan Xuanji segera menundukkan wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, masih ada orang di selatan sungai Yangtze yang tidak memperhatikan saya, Xuanji. Saya ingin melihat siapa yang suci. Melihat kemarahan Tuan yang sebenarnya, yang lain ketakutan hingga diam. Takut terpengaruh oleh kemarahan Tuan, mereka mundur ke samping satu demi satu, mengungkapkan Ye Bufan dan Qin Cucu di tengah kerumunan. Qin Cucu bahkan lebih tidak sabar, dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, cepat keluarkan botol itu dan berikan kepada tuannya. Ye Bufan berkata lagi, aku sudah mengatakan semuanya, bahkan jika aku memberikannya padanya, dia tidak akan berani mengambilnya. Luo Wentao berteriak, nak, setelah melihat Tuan Xuanji, kamu berani menjadi begitu sombong. Ketika tuannya marah, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Orang-orang di sekitar semakin terkejut, tidak tahu apakah pemuda ini gila atau bodoh, dan dia berani menantang martabat tuannya ketika dia akan mati. Ye Bufan mengabaikan yang lain, tetapi menoleh ke guru Xuanji dan berkata, aku akan memberimu sesuatu, apakah kamu berani mengambilnya? Ada terlalu banyak orang yang berkumpul sekarang. Tuan Xuanji tidak melihat Ye Bufan. Ketika dia melihat Ye Bufan dengan jelas, dia gemetar ketakutan, lalu menoleh dan lari, bukan lagi sikap Tuan tadi. Ternyata Master Xuanji adalah seorang Taois tua yang dilukai oleh Ye Bufan di pasar barang antik. Dia baru saja mundur untuk menyembuhkan lukanya. Namun dia tidak menyangka keduanya akan bertemu lagi begitu mereka meninggalkan bea cukai. Orang-orang di sekitar sedang menunggu untuk melihat bagaimana Tuan Xuanji akan menunjukkan kekuatannya dan menghukum anak laki-laki bodoh di depannya. Tetapi tuannya melarikan diri. Operasi macam apa ini? Terutama Luo Wentao yang terlihat bingung. Dia menantikan kedatangan tuannya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ye Bufan sudah mengenali lelaki tua itu, dan kali ini dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dengan jentikan tangan kanannya, 2 jarum perak berkilau ditembakkan ke lutut lelaki tua itu. Pria tua itu berlari dengan gembira, tetapi tiba-tiba kakinya menjadi lunak dan dia jatuh ke lumpur. Ye Bufan melangkah maju, menginjak kepala Xuanji, dan bertanya dengan suara dingin, aku akan memberimu sesuatu, apakah kamu berani mengambilnya? Pendeta Tao Xuanji berulang kali berkata, jangan berani, jangan berani, jika Anda berani mengambil barang dan jejak Tuan, tolong maafkan saya. Menghadapi master seni sihir dan seniman bela diri peringkat Xuan, Taois tua itu benar-benar tidak bisa memikirkan perlawanan apapun, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tuan Xuanji, yang sangat mereka hormati, jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan pada saat ini, menyebut pemuda ini seorang tuan. Siapa tuannya?